Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya kepada firman Allah. Saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang firman Allah katakan saya memiliki. Saya dapat melakukan apa yang firman Allah katakan saya dapat lakukan. Pagi ini saya mau mendengarkan firman Allah. Pikiran saya tunduk kepada firman Allah. Hati saya menerima firman Allah. Firman Allah hidup. Firman Allah berkuasa. Firman Allah tidak berubah. Saya percaya saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus. Amen, amen, amen. Saudara kembali, saudaraku. Saja saudara kembali membuka Alkitab saudara dan saya. Kita akan lihat dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Kita akan membacanya dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat 20. Saya akan berbicara pagi ini yaitu tentang faith to the Son of God. Saya akan lanjutkan khotbah saya 2 minggu yang lalu. Saya berbicara tentang bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Saya akan lanjutkan dalam Galatia pasal 2, ayat 19 sampai yang ke-20. Semua saudara sudah dapat. Kita akan baca bergantian dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, nah di dalam Galatia pasal yang kedua, yang kita baca dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan di sini bahwa ayat yang ke-20 yang akan menjadi khotbah saya bahwa hidup yang aku hidupi dalam daging, namun aku hidup tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang aku hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, saya akan berbicara pagi ini tentang iman kepada Anak Allah. Nah, Galatia pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-20 yang kita baca bahwa dikatakan di situ Paulus berkata bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat dan coba kita ambil ayat 19. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah dan aku disalibkan dengan Kristus. Nah, dikatakan di situ bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat dan aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, dan supaya aku hidup dan aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, sebenarnya perkataan di situ dikatakan mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Jadi di sini kita lihat di sini bahwa Paulus sedang menjelaskan bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita telah mati oleh hukum Taurat dan juga untuk hukum Taurat. Atau dengan bahasa yang lain, saudaraku, bahwa di dalam Kristus atau di dalam Dia, bahwa kita ini telah mati oleh hukum Taurat. Dengan bahasa lain, bahwa tuntutan Taurat itu sudah diselesaikan. Atau dengan bahasa yang gampang, saudaraku, bahwa tuntutan Taurat atau dosa yang dimana harus dihukum atau hukuman atas dosa itu sudah dijatuhkan atas Yesus waktu Yesus mati di atas kayu salib. Nah, saudaraku, Galatia pasal yang kedua bahwa kita mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, dan sekarang kita dikatakan hidup oleh iman kepada Anak Allah. Nah, saudaraku, Yesus datang itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat.
Dengan kata lain, segala tuntutan hukum Taurat itu sudah diselesaikan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Coba saya bantu saudara sebentar sebelum saya masuk, saudaraku. Saya ingin bawa saudara sebentar di sini. Roma pasal 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah, di situ dikatakan bahwa Kristus adalah kegenapan. Jadi semua yang menjadi tuntutan hukum Taurat atau hukuman yang harus dijatuhkan oleh hukum Taurat, itu semuanya sudah dipenuhi waktu Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Jadi manusia yang nggak berdaya terhadap tuntutan hukum Taurat, nah Yesus menggantikannya waktu dia mati di atas kayu salib. Jadi Yesus Kristus sudah menanggung semua tuntutan daripada hukum Taurat itu. Karena itu saudara dan saya tidak perlu lagi ada di bawah tuntutan daripada hukum Taurat. Dalam Roma pasal yang ke-8, coba saya bantu sebentar. Saya bawa saudara sedikit untuk sebelum saya masuk lebih jauh. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Di sini saudara dijelaskan lebih jelas. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3. Saya baca ganjil, saya baca yang genap. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengurus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, saudaraku, Yesus Kristus, dia menjadi manusia atau di dalam daging untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Nah, manusia yang tidak berdaya untuk menanggung tuntutan hukum Taurat, nah Yesus menggantikannya. Jadi semua tuntutan hukum Taurat itu sudah dijatuhkan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu Roma 8 ayat 1 dan kedua dikatakan bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita telah bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mereka yang percaya kepada Yesus, jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita bebas dari semua tuntutan hukum Taurat. Amin. Coba katakan sebelah kanan sebelah kiri, bebas dari tuntutan hukum Taurat. Jadi setiap saudara dan saya sudah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Roma pasal 7 ayat yang ke-6. Coba kita saya bantu satu ayat lagi. Yuk. Roma 7 ayat yang ke-6. Roma 7 ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. So, lihat di situ, sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, saudaraku, kita bebas dari tuntutan daripada hukum Taurat. Jadi kita tidak lagi ada di bawah kutuk hukum Taurat atau tuntutan daripada hukum Taurat, tetapi sebaliknya kita sekarang hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, karena itu dalam Galatia pasal yang ke-2 ayat 19 dikatakan tadi bahwa aku telah mati bagi hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, dan sekarang aku hidup oleh iman kepada anak Allah. Jadi setiap saudara yang percaya kepada Yesus, saudara, kita hidup di bawah kasih karunia. Kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Saya akan mengulangi ini terus saudara untuk saudara memahami tentang hukum Taurat dan kasih karunia ini. Coba Yohanes 1 ayat 17. Ini yang sering kita baca. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita ada di bawah kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan di situ bahwa sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, kita hidup dalam kasih karunia. Efesus 1 ayat yang ke-6. Efesus 1 ayat yang ke-6. 2, kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi katakan di situ, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia. Nah, sudah kata itu dikaruniakan kepada kita, kasih karunia itu dikaruniakan kepada kita di dalam Dia. Jadi di dalam Yesus, saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia. Jadi
Kita yang percaya kepada Yesus, kita hidup di bawah kasih karunia. Tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara, ada dua prinsip penting tentang Taurat dengan kasih karunia. Ini saya mau saudara mengerti hal ini. Nah, prinsip yang pertama, hukum itu adalah menerima, saudara menerima sesuatu, itu kalau saudara melakukan sesuatu. Jadi hukum Taurat itu, prinsipnya begini, kalau saudara akan menerima, saudara akan memperoleh kalau saudara melakukan. Tetapi anugerah itu berbeda, saudara. Kita menerima bukan karena kita melakukan sesuatu, tapi kita menerima karena iman. Coba kita lihat dalam Galatia pasal 3:12. Ini dua prinsip ini penting, saudara. Coba kita lihat Galatia pasal 3 ayat 12. Ini prinsip hukum Taurat dengan kasih karunia. Kita baca bersama-sama Galatia 3:12. 2, 3. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebab ini prinsip, ini prinsip. Prinsip yang pertama daripada hukum Taurat itu adalah bahwa orang yang melakukannya dia akan hidup. Jadi yang tidak melakukan dia mati. Nah, kalau anugerah itu berbeda, saudara. Jadi bukan orang yang melakukannya, bukan kita mengerjakannya, tapi kita menerimanya melalui iman. Coba Roma pasal 10 ayat 4 dan 5. Kita bandingkan sebentar. Roma pasal yang ke 10 ayat 4 dan ke-5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 5, 2, 3. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Nah, ini prinsip daripada hukum Taurat dengan kasih karunia. Nah, hukum Taurat itu prinsipnya adalah bahwa saudara menerima kalau saudara melakukannya. Jadi saudara melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, baru saudara menerimanya. Dan yang kedua, hukum Taurat itu adalah, prinsip yang kedua adalah, jadi kita terlebih dahulu melakukan, baru kemudian Tuhan respon. Ini prinsip yang kedua. Jadi, yang pertama, hukum Taurat itu adalah, saudara melakukan, saudara menerima, baru saudara, kalau saudara melakukannya. Yang kedua adalah, bahwa kita melakukan, baru kita melihat Tuhan respon. Nah, berbeda dengan kasih karunia, saudara. Kasih karunia itu adalah saudara menerima karena iman. Jadi dengan atau dengan bahasa lain gini, Tuhan yang melakukan dulu, baru manusia respon. Jadi respon kita adalah dengan apa? Iman. Jadi ini anugerah. Saya mau berikan satu contoh kalau saya membaca dalam Ulangan pasal yang ke-28. Dikatakan begini. Kalau kamu memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan, maka berkat ini akan datang kepadamu. Jadi dikatakan, kalau kamu mendengar dan melakukan, maka berkat itu datang. Itu Taurat. Jadi Taurat itu adalah kita menerima kalau kita melakukan. Atau dengan kata lain bahwa Tuhan itu akan respon kalau kita melakukan sesuatu. Itu Taurat. Nah, berbeda dengan anugerah. Kalau anugerah itu adalah begini. Saudara bukan menerima karena sudah melakukan, tapi kita menerimanya melalui iman. Atau dengan bahasa lain gini, Tuhan itu sudah melakukannya, sudah melakukan semuanya, baru kita respon dengan iman untuk kita menerimanya. Saudara, ini adalah prinsip yang sangat mendasar tentang hukum Taurat dengan kasih karunia. Jadi, hukum Taurat kita melakukan, baru Tuhan respon. Kita menerima karena kita melakukan sesuatu. Tapi hukum kasih karunia, itu prinsip kasih karunia, itu berbeda. Jadi Tuhan melakukannya terlebih dahulu, sudah menyelesaikan semuanya, baru kita respon. Kita menerimanya dengan iman. Saudara percaya, maka saudara menerima. Saudara, ini adalah prinsip yang sangat penting untuk saudara memahami tentang hukum Taurat dengan kasih karunia. Nah, saudara dan saya tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Saudara sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Dan sekarang saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia. Saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia. Karena itu yang berlaku adalah prinsip daripada hukum kasih karunia ini. Nah, karena itu Galatia pasal yang kedua tadi dikatakan bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Tetapi sekarang aku hidup dalam daging ini adalah oleh iman kepada Anak
Allah. Jadi saudara dan saya sekarang hidup di bawah kasih karunia, tidak lagi di bawah prinsip hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, prinsip kasih karunia itu adalah saudara respon atau menerimanya dengan iman. Ini adalah prinsip yang paling penting saudara untuk kita mengerti tentang bagaimana saudara yang ada di dalam Yesus Kristus ini. Nah, karena itu Paulus berkata bahwa selagi aku di dalam daging, maka yang aku lakukan adalah iman kepada anak Allah. Jadi ini prinsip kita hidup di bawah kasih karunia. Jadi orang yang hidup di bawah hukum, di bawah kasih karunia, kita respon dengan iman kita. Jadi dengan bahasa yang lain begini, saudaraku. Nah, banyak orang saudaraku atau banyak orang percaya, saudaraku, yang seringkali kita ini sudah bebas dari hukum Taurat, tapi kita masih hidup seperti kita ada di bawah hukum Taurat. Dan itu banyak orang saudaraku kalau ingin mengalami respon ilahi atau perkenanan ilahi, kita berpikir bahwa kita dengan melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan respon ilahi atau perkenanan ilahi. Jadi kita mencoba untuk apa? Melakukan sesuatu. Itu prinsip hukum Taurat. Dan ini saya katakan kepada saudara, kasih karunia itu begini. Tuhan sudah melakukan semuanya. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Yang kita perlu lakukan adalah respon kita untuk kita yang perlu lakukan adalah respon iman kita kepada Tuhan. Jadi iman saudara itulah yang akan membuat yang saya katakan bahwa respon iman kita itulah yang kita akan melihat Tuhan karya-karya Tuhan itu dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita ini hidup di bawah kasih karunia. Saya mau berikan satu contoh. Banyak orang percaya kalau ingin perkenanan Tuhan atau respon Tuhan, seringkali kita berpikir kita harus lakukan sesuatu. Atau yang sehari-hari yang kita bisa lakukan, kita harus berdoa dan berpuasa supaya Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Atau kita harus hidup suci supaya Tuhan berkenan atau Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Saudara, ini sudah menjadi budaya yang mengakar dalam gereja Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara-saudaraku bahwa hidup di bawah kasih karunia itu yang respon kita lakukan itu adalah iman, bukan perbuatan. Nah, saya mau katakan kepada saudara, bukan doa dan puasa itu tidak perlu, saudara. Kita perlu berdoa dan berpuasa. Itu tujuannya adalah kalau saya mau jelaskan sedikit, saya mau berdoa dan berpuasa itu untuk melatih atau mendisiplin tubuh kita supaya tubuh kita, daging kita ini tunduk kepada roh kita dan tunduk kepada Tuhan. Jadi itu sebenarnya kenapa kita berdoa dan berpuasa adalah untuk mendisiplin tubuh kita, untuk melatih tubuh kita untuk tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada roh kita. Jadi bukan supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan atau untuk mendapatkan respon Tuhan, tapi kita berdoa dan puasa adalah untuk melatih tubuh kita, mendisiplin tubuh kita untuk tunduk kepada roh kita. Jadi ada lagi mungkin yang kita seringkali berpikir begini, kalau kita hidup suci baru kemudian kita diberkati. Kalau kita hidup suci baru Tuhan itu bekerja. Saya pun Tuhan sudah melakukan semuanya. Yang kita perlu lakukan adalah respon iman kita. Bukan saya katakan kita nggak perlu hidup suci, saudara. Saudara hidup suci itu tujuannya adalah saudara nggak memberi celah kepada musuh. Saudara, setiap kali kita melakukan 2 minggu yang lalu saya jelaskan kenapa kita perlu hidup suci. Saudara, setiap kali kita itu hidup dalam dosa atau kita hidup dalam pelanggaran, kita memberi celah kepada musuh untuk menghancurkan hidup kita. Saudara tahu setan itu ada tujuannya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi saudara, prinsip ini saudara harus mengerti. Saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia. Di bawah kasih karunia, hidup kita bukan karena kita melakukan sesuatu untuk kita melihat respon Tuhan, bukan kita mengerjakan sesuatu untuk kita bisa melihat perkenanan Tuhan, tapi respon kita yang kita perlu lakukan adalah iman kepada anak Allah. Karena itu Paulus berkata ini kunci, saudara. Selagi dikatakan selagi aku hidup dalam daging, lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 20, itu kunci. Selagi aku hidup dalam daging, yang aku lakukan adalah iman atau percaya kepada anak Allah. Jadi hidup di bawah kasih karunia, prinsip daripada kasih karunia itu saudara hidup di bawah di dalam iman, saudara. Jadi kita perlu memahami ini bahwa saudara dan saya hidup dalam kasih karunia. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, saudara percaya kepada Yesus ada di bawah kasih karunia. Tapi kalau saudara masih hidup di bawah hukum Taurat atau
di bawah bayang-bayang daripada hukum Taurat, atau dengan kata lain, saudara masih melakukan prinsip Taurat, saya katakan kepada saudara, kasih karunia tidak akan berlaku. Dalam kitab Galatia, coba saya tunjukkan kepada saudara, Galatia 5 ayat yang keempat. Galatia pasal 5 ayat yang keempat, coba kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat yang keempat. Kita baca bersama 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita masih hidup di bawah bayang-bayang hukum Taurat, kalau kita masih hidup di bawah prinsip hukum Taurat, kita sebenarnya menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dikatakan kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi hidup di bawah kasih karunia, itu yang kita perlu lakukan adalah iman kepada anak Allah. Jadi iman kepada Yesus itu adalah kuncinya. Jadi ini yang ingin saya jelaskan kepada saudara, bahwa Galatia 2 ayat kata mati terhadap hukum Taurat, hidup mati terhadap hukum Taurat oleh karena hukum Taurat, dan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi hidup di bawah kasih karunia, saudaraku, untuk mendapatkan respon atau perkenanan ilahi, bukan dengan melakukan sesuatu terlebih dahulu, tetapi dengan iman kita menerimanya. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana sih seharusnya kita hidup di bawah kasih karunia. Saya mau langkah atau tindakan atau kehidupan yang paling penting untuk kita yang ada di bawah kasih karunia, itu ada 2 hal yang ingin saya jelaskan pada saudara berdasarkan Galatia pasal yang berikut. Jadi ada langkah atau tindakan yang paling penting yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dalam Galatia pasal 3:12 dikatakan iman kepada Yesus dan iman kepada karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib. Karena itu dalam Galatia pasal yang kedua, boleh tampilkan Kristi, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab ini ayat kunci, Galatia 2 ayat yang ke-20 ini. Dikatakan demikian, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, dikatakan apa? Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ada 2 hal di sini yang sangat penting yang harus kita lakukan, atau tindakan yang paling penting dalam hidup kita adalah percaya kepada Yesus dan percaya kepada hasil karya dari Yesus Kristus waktu dia mati di atas kayu salib. Jadi 2 hal ini yang penting, saudara. Jadi yang pertama adalah iman kepada Yesus, dan yang kedua iman kepada hasil karya daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saya akan menjelaskan kepada saudara. Yang pertama, yang sangat penting, saudara, itu adalah iman kepada Yesus. Saudara, percaya kepada Yesus itu adalah hal yang sangat krusial. Percaya kepada Yesus itu adalah yang ingin saya katakan kepada saudara, itu adalah hal yang paling utama, dan itu merupakan satu fundamental yang paling penting dalam hidup manusia. Jadi iman kepada Yesus. Paulus berkata, hidupku dalam daging yang akan aku lakukan adalah iman kepada anak Allah. Jadi hal yang paling utama, yang paling fundamental atau yang paling krusial dalam hidup manusia itu adalah iman kepada Yesus. Jadi percaya kepada Yesus. Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kehidupan, kalau saya ingin katakan kepada saudara, kenapa manusia itu perlu percaya kepada Yesus? Dalam Roma pasal 3:23 dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dengan kata lain sini, waktu manusia jatuh dalam dosa, kehidupan Allah itu meninggalkan manusia. Jadi kehidupan Allah itu meninggalkan kehidupan manusia. Manusia dengan kata lain terputus hubungan dengan Tuhan. Saya ingin jelaskan sedikit tentang hal ini, saudara perlu memahami ini. Ini mendasar, saudara. Tentang waktu manusia diciptakan itu, manusia diciptakan itu adalah menjadi bagian daripada diri Tuhan. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mengembuskan kehidupannya ke dalam diri manusia. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, kehidupan Allah, kemuliaan Allah, ini meninggalkan manusia. Jadi saudara perlu mengerti bahwa manusia itu adalah bagian dari diri Tuhan. Nah, saya mengajak saudara melihat diri saudara sebentar. Saudara dan saya itu adalah bagian dari diri Allah. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Tuhan. Nah, waktu manusia putus dengan Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, manusia itu sebenarnya bagian daripada diri Allah. Ketika manusia putus hubungan dengan Allah,
Saya mau katakan kepada saudara, manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya ingin jelaskan kepada saudara bahwa yang sebenarnya bahwa manusia itu diciptakan menjadi bagian dari Allah, karena itu manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau manusia hidup itu tanpa Tuhan, saudaraku, saya pernah mendengar lagu tentang Donut Man. Anak saya waktu istri sering putarkan itu, ya Donut Man. So, kalau baca Donut Man, di situ ada dikatakan orang yang hidup tanpa Tuhan itu seperti donat atau lingkaran, ya kue yang bulat, tapi ada lubang di tengahnya, itu donat. Jadi hidup manusia itu tanpa Tuhan itu seperti apa? Donat. Dia bilang donat. Tadi kamu bukan donat. Ya. Nah, sebab itu manusia tanpa Tuhan itu seperti donat. Jadi ada lubang di tengah lingkaran, jadi tidak utuh. Sebab manusia yang hidup tanpa Tuhan itu ada kekosongan dalam diri manusia yang tidak dipuaskan, yang tidak dapat dipuaskan selain oleh Tuhan itu sendiri. Sebab ini manusia yang hidup tanpa Tuhan. Kenapa bahwa Paulus berkata, aku hidup dalam daging, yang aku lakukan adalah percaya kepada Yesus. Sebab percaya kepada Yesus itu krusial. Manusia hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti lingkaran, seperti ada lubang di dalam lingkaran, gak utuh. Manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Akan ada kekosongan dalam diri manusia yang tidak bisa dipuaskan hanya oleh Tuhan itu sendiri. Saya memberikan satu contoh. Ada seorang wanita Samaria yang berdosa. Saya pernah mendengar waktu Yesus pergi ke Samaria dan bertemu dengan seorang wanita di sana. Waktu dia bertemu dengan wanita itu, Yesus berkata kepada wanita itu, berikanlah kepadaku sedikit air. Kemudian wanita itu berkata, oh bagaimana kamu orang Yahudi, kamu minta air kepada aku orang Samaria. Terus kemudian diceritakan, kalau kamu mengerti tentang kasih karunia Tuhan, maka sesungguhnya bahwa bukan yang meminta kepada kamu, sesungguhnya engkau yang memerlukan air itu. Karena kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Sebab Yesus berkata tentang sesuatu yang kosong dalam diri wanita itu. Dan kemudian wanita itu berkata begini, kalau gitu berikan aku air. Berikan aku air itu supaya aku nggak haus lagi, aku nggak perlu minum ini. Terus kemudian Yesus berkata kepada kamu pergi dan panggil suamimu. Dan dia berkata begini, wah aku nggak punya suami. Dan Yesus berkata, memang betul, jadi kali ini kamu berkata benar. Kan sebenarnya kamu sudah punya 5 suami, tetapi kamu tidak tinggal bersama-sama dia lagi. Sebenarnya tentang wanita yang Samaria yang berdosa ini, dia ada satu kekosongan dalam dirinya. Dia mencoba mengisinya. Dengan apa? Dia melalui pernikahan dengan apa? Ganti. Sebab ada banyak dalam diri manusia yang kekosongan. Mereka ada yang mencoba mengisinya dengan mungkin dengan suami yang banyak. Ada orang yang mencoba mengisinya dengan popularitas. Ada orang yang mencoba mengisinya dengan posisi. Ada orang yang mencoba mengisinya dengan kekayaan. Ada banyak cara manusia yang mencoba mengisi kekosongan dalam dirinya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kekosongan dalam diri manusia ini tidak bisa diisi kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Karena itu Paulus berkata, hidup yang hidup dalam daging itu adalah iman kepada anak Allah. Jadi kekosongan dalam diri manusia ini hanya bisa diisi oleh Tuhan itu sendiri. Ada seorang penyanyi yang sangat terkenal, saudara pada semua mendengar ini ini penyanyi yang cukup lama yang namanya adalah Elvis Presley. Semua saudara mendengar Elvis Presley? Pria yang paling tampan, rock and roll terkenal. Dia berkata begini dalam satu pernyataan yang terakhir. Dia berkata begini, I am rich, I am famous. Tapi dia ke perkataan yang ketiga dia berkata begini, but I am not happy. Setelah Elvis Presley berkata, aku sangat kaya, aku sangat terkenal, tapi aku tidak bahagia. Kenapa? Karena ada kekosongan dalam dirinya. Setelah kekosongan ini hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Ada Yesus berkata kepada wanita Samaria, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Saudara, manusia perlu Yesus. Saudara, iman kepada Yesus itu krusial. Kita perlu Yesus. Saudara, Paulus berkata, hidup yang hidup dalam daging itu adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Saudara, manusia hidup tanpa Tuhan. Memang mereka bisa senang. Mereka bisa tertawa. Saudara bisa beli tertawa dengan nonton Mr. Bean. Atau saudara nonton pelawak yang hebat. Saudara bisa tertawa, saudara bisa senang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, damai sejahtera dan sukacita itu tidak ada di dalam diri manusia. Dan ini hanya bisa didapatkan kalau kita ada di dalam Yesus Kristus. Karena damai sejahtera yang kuberikan kepada aku tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia.
Saudaraku, kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah iman kepada Yesus. Saudaraku, manusia tanpa Tuhan, saya mau kata kepada saudara, manusia dia ada kekosongan dalam dirinya. Karena itu kalau manusia hidup dalam manusia hidup ini kalau hidup tanpa Tuhan, kehidupan mereka itu, saya mau katakan kepada saudara, itu sangat menderita. Mungkin kelihatan mereka kaya, mungkin kelihatan mereka posisinya bagus, mungkin mereka kelihatan memiliki semuanya, tapi saya mau katakan kepada ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Dan itu yang membuat manusia itu menderita. Karena itu Pak Elvis berkata, I am not happy. Itu keadaan manusia yang sebenarnya, saudara. Penderitaan manusia itu, kalau manusia itu terpisah dengan Tuhan, kalau manusia itu hidup tanpa Tuhan. Karena saya mau katakan kepada saudara, hukuman yang paling mengerikan yang akan dialami oleh manusia, itu bukan waktu manusia dimasukkan ke neraka dengan api yang tidak padam, dengan ulat yang tidak mati. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, hukuman yang paling mengerikan itu adalah ketika manusia itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Karena di situ akan terdengar raungan ratapan, ada kehausan, ada cerita ketika manusia terpisah dengan Allah. Jadi saya mau katakan kepada saudara, yang pertama yang sangat penting untuk kita lakukan selagi kita hidup dalam daging, iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kita perlu percaya kepada Yesus. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian yang kekal terpisah dengan Allah selama-lamanya. Kasih karunia Allah itu adalah hidup kekal dalam Yesus Kristus. Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga barang siapa percaya kepada tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Semua kita perlu Yesus dalam hidup kita. Jadi kalau yang pertama iman kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan memiliki hidup yang kekal itu. Kita akan memiliki hidup itu. Kehidupan Allah akan hidup dalam diri kita. Kita hidup dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, coba saya tunjukkan sedikit ya. 1 Yohanes pasal yang kelima. Dikatakan demikian, kalau kamu memiliki anak, kamu memiliki hidup. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 11 dan 12. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian, 1 Yohanes pasal 5, ayat 11 dan 12. Boleh ditampilkan ini. 1 Yohanes pasal 5, ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian. Saya baca 11, saya baca 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ya, saudaraku di sini katakan bahwa barang siapa memiliki anak yang memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi yang pertama, iman kepada Yesus. Nah, dengan iman kita kepada Yesus, saudaraku, kita akan dikembalikan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Jadi yang pertama, kuncinya adalah percaya kepada Yesus. Yang kedua, itu adalah iman kepada karya daripada Yesus Kristus yang sudah selesai. Yang pertama, faith to Jesus. Yang kedua adalah faith in the finished work of Jesus. Jadi yang kedua adalah percaya kepada karya Yesus yang sudah selesai. Paulus berkata bahwa hidup yang hidup dalam daging adalah hidup kepada oleh iman kepada anak Allah. Dan dikatakan yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi yang pertama adalah iman kepada Yesus. Itu untuk semua manusia. Dan yang kedua adalah percaya kepada karya daripada Yesus Kristus yang sudah selesai. Sebab penebusan Kristus di atas kayu salib itu adalah total perfect. Itu sempurna. Itu udah selesai total. Nah, kalau saudara melihat tentang perjalanan Yesus waktu menuju Golgota, saya pernah menjelaskan sedikit. 7 kali darah Yesus itu dicurahkan. Dari waktu dia ada di Taman Getsemani, dia pelutnya menetes seperti darah. Dan kemudian waktu dia di Kayafas, di mana dia jambannya dicabut sehingga keluar darah. Dan yang ketiga waktu dia di rumah Pontius Pilatus, waktu menghadap Pontius Pilatus,
di mana dia dimahkotai duri. Dan kemudian yang keempat, waktu dalam perjalanan ke Golgota bagaimana dicambuk oleh tentara Romawi. Dari bilo-bilonya keluar darah. Dan yang kelima, waktu kepalanya dimahkotai oleh duri. Yang keenam, yang keempat ya, yang kelima tangannya, kemudian kaki dan lambungnya. 7 kali darah Yesus itu curahkan juga berbicara tentang kesempurnaan. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa penebusan Yesus dari kayu salib itu sempurna. Ada 3 hal, ada 3 bagian yang Yesus lakukan melalui karyanya di atas kayu salib. Ada 3 bentuk penebusan daripada karya Yesus. Ya, coba kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-53. Saya ingin jelaskan kepada saudara untuk saudara mengerti ini. Sehingga bagaimana saudara bisa memiliki hidup di bawah kasih karunia, di mana kita bisa berjalan di dalam iman. Yang pertama, saudara percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah percaya kepada karya Yesus di atas kayu salib yang sudah selesai. Nah, Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53. Dalam Yesaya pasal 53, kita baca ayat 1 sampai dengan 7, kita baca bergantian, saya mau saudara mengerti hal ini. Ada 3 karya, atau 3 bentuk daripada penebusan Kristus waktu dia mati di kayu salib. Saya baca dan saudara baca yang ke-6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai tanah yang tumbuh di hadapan Tuhan, Dan sebagai tunas dari tanah kering, yang tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan yang ketujuh, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sedang Yesaya pasal yang ke-53. Di sini Yesaya melukiskan tentang Mesias yang menderita atau sedang mengarah kepada bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, Yesaya ini hidup 750 tahun sebelum Yesus datang. Jadi sudah dinubuatkan apa yang akan terjadi dengan anak domba Allah ini atau Mesias yang akan datang ini. Jadi ada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama, saudara, saya lihat di situ, saya kelompokkan saja lebih mudah untuk saudara mengerti. Yang pertama, yang Yesus tebus yang pertama itu adalah dosa. Nah, saya lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dalam Yesaya pasal yang ke-53 dikatakan di situ demikian. Dia 53 ayat yang ke-5 dan 6. Tetapi dia ketika oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengalami jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi yang pertama yang menjadi satu penebusan daripada Yesus Kristus itu adalah dosa manusia. Jadi dosa manusia inilah yang Yesus tebus. Jadi Yesus datang untuk menebus atau menggantikan hukuman atas dosa manusia. Dalam Kolose pasal yang kedua, saya buka dengan cepat. Ada beberapa ayat yang mungkin saudara bisa mengerti supaya saudara mengerti. Kolose pasal 2 ayat 13. Dikatakan kematian Yesus dari kayu salib, dia menghapus surat hutang dan tuntutan daripada dosa. Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi yang pertama yang Yesus tebus itu adalah dosa manusia. Jadi dia mati dan kayu salib dikatakan untuk menghapus atau untuk menggantikan
semua tuntutan daripada hukuman atas dosa yang harus dijatuhkan. Jadi Yesus mati untuk menghapus surat hutang atau tuntutan daripada dosa itu. Sehingga Roma pasal 3 ayat 24, coba kita lihat di sana sebentar, Roma 3 ayat 24. Sehingga saudara dan saya percaya kepada Dia, saudara dan saya dibenarkan karena kasih karunia. Jadi saudara dan saya dibenarkan, bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi kita dibenarkan. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dosa itu sudah dihapus, sehingga saudara dan saya bukan lagi sebagai orang berdosa, tetapi kita sudah dijadikan benar. Dalam Efesus pasal pertama dikatakan di dalam Dia kita boleh penebusan dan pengampunan dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Mungkin saya agak cepat, sorry. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia dijadikan dosa. Ini ayat tadi, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dia tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus dijadikan dosa supaya saudara dan saya dijadikan benar. Roma pasal 5 ayat 21 Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa kita yang telah dibenarkan, kita hidup berdamai dengan Tuhan. Jadi yang pertama yang Yesus lakukan, karya daripada Yesus yang kita bisa dapatkan waktu Dia mati di kayu salib, bahwa Dia menebus dosa kita. Jadi saudara dan saya bukan lagi orang berdosa, tetapi kita telah dijadikan benar. Sehingga saudara dan saya bisa berdamai dengan Allah. Hubungan saudara dengan Tuhan itu dipulihkan. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, 19, 22 dikatakan begini. Jadi sekarang oleh darah Yesus kita punya keberanian untuk menghadap kepada Tuhan. Kita punya keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Jadi ini yang pertama. Saudara dan saya bukan lagi orang berdosa, tapi saudara dan saya sudah dibenarkan. Jadi saudara dan saya menjadi kebenaran Allah. Nah ini yang pertama yang perlu saudara mengerti. Jadi Paulus berkata, kita perlu memiliki iman kepada Yesus dan karya daripada Yesus waktu mati di atas kayu salib. Dan oleh karya Yesus yang waktu Dia mati di atas kayu salib, saudara dan saya yang pertama, saudara dibenarkan. Jadi saudara dan saya benar. Kita ini orang benar, kita ini kebenaran Kristus. Jadi kita bukan lagi orang berdosa, tapi kita kebenaran. Karena itu saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan kapan saja, menghadap kepada Tuhan kapan saja. Saudara dan saya layak dan benar di hadapan Tuhan. Nah yang kedua, penebusan yang kedua, kalau saya lihat dalam Yesaya pasal yang ke-53, itu yang pertama adalah dosa, yang kedua itu adalah sakit, penyakit, dan kelemahan. Sickness and infirmity. Itu dalam ayat yang keempat dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ke-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ayat yang ke-5 bagian B. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan Dia mendatangkan keselamatan bagi kita timbang kepadanya. Dan dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, yang kedua yang Yesus tebus itu adalah sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Saudaraku, waktu Yesus dalam perjalanan menuju ke Golgota, tubuh Yesus itu diremukkan. Nah, waktu Yesus ada di hadapan Pontius Pilatus, sudah tahu waktu dia berkata, siapakah yang aku lepaskan? Barabas atau Yesus? Tapi mereka berkata, lepaskan Barabas, tapi salibkan Yesus. Dan waktu mereka mendengar teriakan itu, dan Pilatus akhirnya memutuskan untuk menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Dan sudah tahu apa yang dilakukan oleh seseorang yang kalau Pontius Pilatus menyerahkan kepada orang berdosa. Yang pertama yang mereka lakukan adalah Yesus itu disesah. Setelah waktu disesah, dalam kalau saya membaca dalam Matius 27 ayat 26 dikatakan anak manusia akan diserahkan dan disesah dan disalibkan. Jadi Yesus disesah. Sudah tahu kalau orang Yahudi itu melakukan hukuman sesah itu atau disesah, itu mereka dipukul sebanyak 39 kali. Jadi itu kalau saya baca di dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 24, di situ Paulus menjelaskan, setiap kali aku disesah itu 40 kali kurang satu pukulan. Karena menurut mereka kalau mereka dipukul lebih dari sampai 40 kali itu mati. Jadi mereka disesah, dihajar dengan dahan begitu. Itu 39 kali pukulan. Saya bukan saudara mengerti tentang hal ini, saudara. Tentang 39 kali pukulan ini.
Jadi Yesus mati itu untuk menebus sakit penyakit kita. Dia diremukkan, dia dihancurkan, supaya saudara dan saya oleh bilurnya kita disembuhkan. Saya membaca saudaraku dari menurut satu laporan dari WHO, yaitu dari World Health Organization ya. Dia memberikan satu laporan di dalam satu tulisan di dalam, kalau kita lihat di halaman 9 dari ditulis di situ ada ICD-9, sudah mungkin baca bisa di internet itu ada ICD-9 atau International Classification of Disease. Jadi dari hukum tentang ada kelompok dari sakit penyakit itu dikelompokkan dari semua sakit penyakit yang ada di dalam dunia ini ada 39 kelompok. Jadi ada 30 itu menurut ICD, yaitu International Classification of Disease. Itu ada 39 kelompok. Kalau sudah pergi ke asuransi, biasanya ada 36 kelompok kategori sakit penyakit. Kalau sudah ke asuransi internasional, ada 36 jenis atau kelompok dari sakit penyakit. Tapi menurut WHO, itu ada 39 jenis atau kelompok daripada sakit penyakit. Nah, sebenarnya yang ingin saya jelaskan pada saudara, Yesus mati dikatakan, dia diremukkan, dia dikatakan dihancurkan untuk menanggung sakit penyakit kita. Jadi dia mati di atas kayu salib itu untuk menanggung sakit penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya dikatakan, dalam Yesaya dikatakan kamu akan sembuh. Tapi dalam 1 Petrus pasal yang kedua 24 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 750 tahun sebelum Yesus datang, Yesaya berkata, oleh bilurnya kamu akan. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, 1 Petrus menuliskan, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Jadi penyakit kita itu sudah ditebus atau sudah ditanggung oleh Yesus waktu mati di atas kayu salib. Jadi saudara dan saya tidak perlu lagi menanggung sakit penyakit. Saudara dan saya di dalam Yesus kita telah disembuhkan. Karena itu Paulus berkata, hidup yang kuhidup dalam daging itu adalah iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi percaya kepada Yesus. Yang kedua adalah percaya kepada hasil karya daripada Yesus mati waktu di atas kayu salib. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib yang pertama, dia menebus dosa kita. Jadi saudara dan saya menjadi orang benar. Yang kedua, saudaraku, itu adalah sakit, penyakit, dan kelemahan kita. Karena saudara dan saya tidak perlu lagi menanggung sakit, penyakit, dan kelemahan. Oleh bilur Yesus, kita telah sembuh. Saudaraku, iman kepada kesembuhan ini yang sudah Yesus lakukan, ini sangat penting. Dan yang ketiga, yang Yesus tebus, yang pertama dosa, yang kedua sakit penyakit, dan yang ketiga itu adalah kutuk. Dalam Yesaya pasal yang ke-4b, coba dikatakan Yesaya pasal 53 ayat 4, dikatakan demikian. Dia itulah dikatakan demikian. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu untuk dikatakan menanggung kutuk atas hidup kita. Karena itu dalam Galatia pasal yang ketiga dikatakan, dia dijadikan kutuk supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa lain. Galatia pasal 3 dikatakan, karena ada tulis terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Saudaraku, Yesus datang atau Yesus mati di atas kayu salib. Pertama dia menebus dosa, yang kedua sakit penyakit, yang ketiga itu adalah kutuk yang ada di dalam hidup manusia. Coba kita lihat Galatia pasal 3, ayat ini ayat penting, Galatia pasal 3. Galatia 3 ayat yang ke-13 dan 14. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ke-14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, saudara, yang ketiga, yang Yesus tebus itu adalah kutuk atas hidup kita. Nah, saudara, kalau saudara memahami tentang kutuk, di dalam Alkitab, itu dijabarkan tentang kutuk itu dalam Ulangan pasal 28. Kalau saudara nanti baca di rumah, sudah baca Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 49. Di situ ada banyak macam kutuk yang disebut. Kalau kamu tidak memperhatikan Taurat Tuhan, maka kutuk ini akan datang kepadamu. Saya akan kelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kalau saya lihat, itu adalah
kemiskinan. Jadi kutuk yang pertama, kutuk yang Yesus tebus, itu adalah bentuk kemiskinan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, coba kita lihat sebentar. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Kalau saudara membaca dalam Ulangan pasal 28, kamu akan menanam, tapi orang lain yang akan menikmatinya. Jadi, kalau saudara di situ ada tentang kemiskinan, itu akan datang. Kalau kamu nggak mendengarkan hukum Taurat, mendengar dan melakukan hukum Taurat. Nah, coba kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sebelum kitab Korintus ini Paulus sedang berbicara tentang masalah keuangan, masalah keuangan. Jadi sebenarnya di sini dikatakan bahwa Yesus menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya. Jadi kutuk yang pertama Yesus tanggung itu adalah kemiskinan. Nah, dia menjadi miskin. Jadi kalau saudara mengerti, saudara tahu waktu Yesus di bumi, dia ini adalah yang memiliki segala sesuatu. Surga dia punya, segala sesuatu dia punya. Tapi waktu dia datang ke dunia, dia datang dengan kemiskinannya. Bahkan dikatakan kalau saudara melihat dari cerita Natal, dia lahir di sebuah kandang. Saudara mungkin lahir di rumah sakit yang bagus, tapi Yesus lahir di sebuah kandang. Dia dibesarkan dari satu keluarga yang miskin di Bethlehem, yaitu sebagai seorang tukang kayu. Dia tumbuh besar dalam keluarga yang miskin, dia bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dia nggak punya apa-apa, saudara. Waktu dia ada di dalam dunia ini. Bahkan waktu dia di atas kayu salib, dia telanjang, semuanya dia ambil. Dia nggak memiliki apa-apa, saudara. Dia menjadi miskin, dikatakan supaya saudara dan saya menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Jadi Yesus datang. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus untuk kemiskinan atas hidup manusia. Karena itu saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya tidak perlu lagi menjadi miskin. Jadi saya lahir, tumbuh besar dari keluarga yang sangat miskin. Tapi waktu saya mengenal Yesus, saya percaya bahwa Yesus akan menebus saya dari bentuk kemiskinan itu. Karena itu waktu saya mengenal Yesus, saya yakin betul bahwa saya nggak akan miskin. Saya selalu berteriak, saya katakan, saya kaya dalam nama Yesus. Tapi saya waktu itu masih miskin. Tapi saya percaya bahwa saya nggak akan miskin lagi. Saudaraku, Yesus sudah menebus kita dari kutuk kemiskinan. Karena itu saudara dan saya tidak perlu miskin lagi. Saya mau katakan pada saudara, hidup yang paling nggak enak, itu jadi orang miskin. Jadi orang miskin itu nggak ada temannya. Jadi orang miskin itu dilecehkan. Jadi orang miskin itu paling nggak enak. Memang paling enak jadi orang kaya. Tapi saya mau katakan para saudara, saudara dan saya tidak perlu jadi miskin. Memang bukan berarti bahwa saudara pun harus jadi konglomerat. Saudara yang sama saudara di sini adalah, saudara kita nggak perlu miskin. Kita bisa memiliki apa yang kita perlukan. Karena dikatakan bahwa dalam Filipi pasal 4, Allah akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya nggak perlu miskin. Kita bisa hidup dan kita bisa cukup. Bahkan kalau dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bahkan dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi aku datang supaya dombaku hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kutuk kemiskinan ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus waktu di atas kayu salib. Dan saudara dan saya tidak perlu lagi menanggung kemiskinan ini. Dan yang kedua, kutuk yang dia tanggung itu adalah sakit penyakit. Jadi saya sudah jelaskan tentang penyakit. Dan saya sudah kelompokkan, tapi saya masukkan di jelaskan. Jadi yang kedua adalah penyakit. Saya baca dalam Ulangan pasal 28, maka penyakit ini akan datang kepadamu, parah, kebutaan, dan macam-macam akan datang kepadamu. Nah, Yesus datang, dia mati di kayu salib, itu untuk menanggung penyakit kita. Nah, yang ketiga, kutuk yang ketiga, yang pertama tadi adalah kemiskinan, penyakit. Yang ketiga itu adalah kegagalan. Saudaraku, failure, jadi kegagalan. Ini akan datang kepada kita. Jadi, saudaraku, waktu Yesus, saya ingin jelaskan pada saudara, waktu Yesus menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib, kalau saudara lihat itu sepertinya adalah kegagalan. Waktu dia berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, dan dia akan mati, dia akan disesah, dan dia akan mati, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu apa yang dilakukan oleh Petrus, dia berkata begini, tidak mungkin hal itu terjadi padamu. Saudaraku, untuk Yesus menyerahkan diri mati dari kayu salib, itu sepertinya kegagalan. Dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan demikian, yang walaupun dia dalam rupa Allah,
Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia menghampakan dirinya dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi seorang hamba. Bahkan dikatakan dia menyerahkan diri sampai taat mati di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib